Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Komarudin. Bidang keahlian saya di model pembelajaran, media pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, di mana evaluasi pembelajaran ini memiliki bobot 3 SKS dan berada di semester 6. Untuk yang pertama, yakni capaian pembelajaran evaluasi pembelajaran matematika, yakni mahasiswa mampu memahami berbagai konsep dasar, analisa proses dan hasil, dan memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran untuk perbaikan kualitas pembelajaran matematika yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga mahasiswa di sini tidak hanya belajar secara teori, tapi mereka akan belajar secara praktek. Kemudian topik-topik yang ada di mata kuliah ini adalah, yakni yang pertama ada konsep dasar asesmen dan evaluasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, yakni ada prosedur dan perencanaan asesmen pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada pengembangan instrumen asesmen. Yang keempat ada teknik pengolahan hasil asesmen. Yang kelima ini ada menelaah validitas dan reliabilitas suatu instrumen. Kemudian yang terakhir itu ada pembuatan laporan hasil evaluasi pembelajaran. Oke, saya akan menjelaskan selanjutnya, yakni mengenai model pembelajaran yang akan digunakan. Model pembelajaran yang akan digunakan yakni ada yang pertama-tama ada direct instruction yang saya akan selingi dengan case study dan diskusi kelompok, sehingga nanti mahasiswa akan terlibat aktif ketika pembelajaran, di mana sebelum pembelajaran mereka saya beri tugas untuk merangkum apa yang akan dibahas, sehingga mereka langsung bisa berdiskusi ketika pembelajaran. Kemudian yang kedua yakni saya menggunakan project based learning, di mana mereka akan diajak untuk menyusun menggunakan teknik, kemudian menelaah validitas dan reliabilitas, di mana di sini mereka bisa menggunakan Excel maupun SPSS. Kemudian yang terakhir yakni membuat laporan hasil evaluasi pembelajaran. Nah, ini nanti akan dirangkum semua menjadi portofolio. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber belajar yang digunakan. Ada beberapa sumber yang digunakan. Di sini yang utama yakni saya gunakan dari hasil penelitian saya, yakni modul evaluasi pembelajaran matematika berbasis proyek, sehingga sudah match dengan model pembelajaran yang saya gunakan. Sehingga setiap pertemuan mereka sudah bisa melihat apa yang akan mereka laksanakan. Yang terakhir yakni ada penilaian. Bentuk penilaiannya juga bermacam-macam. Di sini saya menggunakan bentuk tugas ketika membuat instrumen, kemudian ada tugas proyek, kemudian ada tugas portofolio, di mana nanti akan saya masukkan ke nilai UTS dan UAS, serta saya akan menilai keaktifan mahasiswa ketika berdiskusi. Oke, sekian deskripsi dari mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Selanjutnya akan saya tampilkan video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Terlihat kabarnya sangat baik ini, sangat semangat ya. Iya. Oke, kita akan membahas mengenai pembelajaran yang memang ini adalah lanjutan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kan saya juga sebelumnya kita kan sudah membahas apa itu prinsip dan lain-lain gitu ya. Kita akan membahas selanjutnya mengenai asesmen pembelajaran. Sebelumnya saya kemarin sudah memberikan suatu tugas. Tugas apa itu? Membuat rangkuman. Ya, jangan lupa ya, membuat rangkuman. Karena kita nanti sistemnya itu kita nanti ada diskusi kecil, sehingga nanti ada pertanyaan, kalian langsung bisa mengajukan pertanyaan. Itu ya, kita akan mempelajari mengenai apa di sini, mengenai jenis dan ruang lingkup asesmen pembelajaran. Gitu ya. Karena kemarin kita sudah membahas tentang prinsip dan lain-lain, kita
akan belajar mengenai jenis dan ruang lingkupnya apa saja sih asesmen pembelajaran itu, gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut kita harus mengetahui definisinya terlebih dahulu. Ini saya coba tulis saja. Di sini asesmen pembelajaran, yakni proses untuk mendapatkan suatu informasi. Kemarin ada suatu penilaian, gitu ya. Kalau di sini sekarang kita menyebutnya sebagai asesmen pembelajaran, yaitu proses untuk mendapatkan suatu informasi dalam bentuk apapun, gitu ya. Entah bentuk itu bisa berbentuk deskriptif atau kuantitatif, itu boleh. Ya, yang dapat digunakan untuk landasan pengambilan keputusan, baik menyangkut perencanaan, proses maupun penilaian pembelajaran. Jadi kita bisa menggunakan ketiga kesempatan tadi, setelah perencanaan, proses maupun penilaian. Oke. Jadi ini awal dari definisinya. Kemudian, nah sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin memberikan suatu pertanyaan. Oke, ya jadi kalau pertanyaan nanti coba dijawab. Nah ini tolong dibaca. Jadi yang pertama, ada informasi apa saja yang diberikan seorang guru saat mau merancang pembelajaran. Kemudian yang kedua, itu bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut. Kemudian yang ketiga, itu ada kapan melakukan atau memberikan suatu asesmen pembelajaran. Nah, ini coba kalian jawab. Ada yang bisa menjawab? Mau menjawab soal nomor satu? Ya, silakan jawab. Informasi yang dibutuhkan guru ketika merancang pembelajaran yakni informasi tentang kemampuan siswa, karakteristik siswa, dan minat siswa. Ya, bisa seperti itu. Bagus. Jadi bisa kita gali informasi di awal, itu bisa terkait tadi ada minat yang sudah disebutkan gitu ya. Itu merupakan juga suatu karakteristik siswa. Selain itu, bisa kita gali informasi apa lagi mengenai informasi pembelajaran atau media pembelajaran yang digunakan. Bisa kita gali informasi tersebut, gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan suatu informasi? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Dengan cara memberikan wawancara pada siswa, melihat karakter siswa, dan memberikan angka. Bisa, jadi bisa dilakukan hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Bisa kita menganalisis, misalkan kita dari rapor siswanya terlebih dahulu, atau kita bisa melakukan observasi atau wawancara, gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan suatu informasi. Kemudian yang ketiga, kira-kira kapan sih kita melakukan asesmen pembelajaran ini? Ada yang ya silakan. Ketika selesai pembelajaran. Ada yang lain mungkin ada yang menambahkan? Apakah hanya kita lakukan setelah pembelajaran? Ada yang lain? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, asesmen pembelajaran ini, ya tadi kan sudah dilihat di definisinya, ya bisa digunakan untuk perencanaan. Berarti kita lakukan di mana? Sebelum, gitu. Atau kita lakukan ketika proses pembelajaran, berarti saat pembelajaran, gitu ya. Jadi bisa kita lakukan kemana saja, bisa sebelum pembelajaran, ketika proses maupun setelah, gitu ya. Oke, kita sudah membahas tiga pertanyaan yang penting ini, kemudian nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, jadi asesmen pembelajaran itu nanti dibagi menjadi tiga. Di sini ada yang pertama diagnostik, ada formatif, sama ada sumatif sama formatif, gitu ya. Kalau diagnostik itu tadi yang sudah disebutkan bahwa ada, ternyata kita perlu mengidentifikasi mengenai karakteristik siswa, gitu ya. Itu termasuk diagnostik, ya, minat dan lain-lain. Nah itu diagnostik. Nah ini dilakukan di awal. Kemudian kita bisa melakukan lagi asesmen pembelajaran yang kedua, ini formatif, ya, asesmen formatif.
Nah, asesmen formatif ini kalau kalian lihat ini asesmen untuk apa? Penilaian untuk proses pembelajaran dan sebagai pembelajaran. Ya, ada dua. Assessment for learning dan assessment as learning. Jadi nanti kita akan membedakan keduanya tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga ada assessment sumatif. Assessment sumatif ini penilaian pada akhir proses pembelajaran. Gitu. Jadi ini kalau diistilahkan assessment of learning. Ya. Setelah akhir pembelajaran. Nah, untuk diagnostik yang tadi itu memang tidak hanya karakteristik minat bakat, tapi di situ ada kognitifnya. Jadi kemampuan, misalkan matematika gitu ya, kemampuan awal matematikanya itu seperti apa sih? Dia itu paham materi itu sampai mana? Nah, itu diagnostik awal, diagnostik awal. Oke, kemudian kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ada pertanyaan? Kemudian ada tadi yang sudah saya jelaskan, ada perbedaan mengenai assessment as and for learning. Ya, kalau as learning itu sebagai pembelajaran, sehingga di sini lebih melibatkan peserta didik. Jadi siswa diajak lebih banyak, gitu ya, untuk apa? Menilai. Menilai siapa? Menilai dirinya sendiri maupun menilai temannya. Bukan menilai gurunya ya. Gitu ya. Jadi menilai apakah dia itu sudah memahami proses pembelajaran. Gitu ya. Yang diberikan oleh gurunya. Nah, kemudian apa menilai antar teman? Berarti menilai apakah teman tersebut misalkan sudah cakap suatu keterampilan. Misalkan ketika presentasi, oh temannya itu sudah baik ketika presentasi. Nah, siapa yang menilai? Bisa jadi temannya, gitu kan? Nah, itu assessment as learning dan for learning. Kalau for learning berarti nanti guru bisa memberikan suatu assessment langsung pada siswa. Jadi lebih banyak gurunya yang akan melakukan penilaian. Oke. Kita akan membahas satu persatu topik yang tadi ada 3 ya, diagnostik, formatif, sama sumatif. Oke. Nah, kalau diagnostik ini tadi sudah dibahas mengenai tujuannya untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan dan kelemahan peserta didik di awal, gitu ya. Nah, hasilnya digunakan untuk apa? Untuk merencanakan pembelajaran yang tengah-tengah itu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Kemudian dalam kondisi tertentu informasi terkait bisa latar belakang keluarga dan lain-lain itu menjadi bahan pertimbangan juga ketika merancang pembelajaran. Contohnya misalkan ya, oh ternyata siswa ini berada di ekonomi yang menengah ke bawah sehingga mungkin tidak semua memiliki handphone, gitu kan. Oh berarti kita harus melakukan perencanaan bagaimana, apakah kita harus melakukan lewat handphone semua atau tidak kan? Nah ini harus kita rencanakan. Nah itu fungsinya diagnostik. Nah yang ini adalah pelaksanaan, jadi bisa dilakukan di awal tahun. Jadi tidak selalu setiap pertemuan, bukan, ya. Jadi pegel nanti gurunya, ya. Jadi ketika bisa di awal tahun atau awal minggu materi per bab gitu ya kalau dibutuhkan, atau sebelum menyusun modul ajar. Jadi di awal-awal gitu. Jadi tidak di setiap pertemuan diagnostik ini dilakukan. Nah contohnya, jadi bisa menganalisis hasil rapor, bisa mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan, atau di situ yang nomor 4 itu ada minat sarana dan prasarana belajarnya bagaimana. Kemudian di sini ada capaian atau karakteristik peserta didik. Nah ini ada semuanya itu di asesmen diagnostik. Gitu. Jadi ini adalah dilakukan di awal. Gunanya untuk apa? Merencanakan pembelajaran. Gitu ya, oke. Jadi meskipun semua pembelajaran, termasuk pembelajaran matematika, ini dibutuhkan asesmen diagnostik sehingga guru itu tahu bagaimana sih ancang-ancang kita melakukan pembelajaran. Oke, selanjutnya kita lanjut
ke asesmen formatif. Ya. Asesmen formatif yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi, ya. Informasi atau umpan balik kepada peserta didik dan untuk memperbaiki, ini intinya harus digarisbawahi, untuk memperbaiki proses belajar. Oke, jadi ketika untuk memperbaiki proses belajar ini bisa kita lakukan di mana? Ketika awal pembelajaran atau di dalam proses pembelajaran. Gitu ya. Nah, ketika kita melakukan ini, misalkan di awal pembelajaran kita lakukan asesmen misalkan mengenai ketercapaian pembelajaran yang kemarin, gitu. Apakah dia sudah mengerti apa tidak? Kita berikan umpan atau sebuah tes atau pertanyaan, gitu. Nanti kita tahu apa yang harus kita lakukan di saat itu juga, sehingga perbaikan pembelajaran kita langsung dilakukan. Kita bisa memberikan umpan balik langsung pada siswa, ya. Nah, saat proses pembelajaran itu seperti apa? Jadi misalkan gini, kita sudah menjelaskan suatu materi, gitu ya, materi matematika, kemudian mau di akhir kita memberikan suatu tes, memberikan suatu tes pengayaan, itu nanti dikerjakan oleh siswa, nanti guru bisa mengecek apakah siswa itu sudah paham atau tidak. Nah, dengan cara apa? Dengan cara nanti dijelaskan kembali atau diberikan isi-isinya. Nah, tadi karena di awal itu sudah dibahas asesmen formatif itu ketika proses, termasuk juga asesmen as learning dan for learning. Jadi ketika pembelajaran siswa juga bisa menilai dirinya itu apakah sudah mengerti atau belum. Gitu. Jadi kalau di asesmen formatif ini memang lebih banyak. Jadi guru bisa menggunakan apakah seperti checklist atau lembar observasi dan lain-lain itu bisa. Jadi setiap nama nanti bisa dicek apakah ini sudah memenuhi atau tidak. Gitu. Itu asesmen formatif. Gitu. Nah, kemarin ada tugas mengenai rangkuman. Ini ada terkait dengan asesmen formatif. Coba bisa menjelaskan mengenai prinsip asesmen formatif. Ada yang sudah bisa? Oke, silakan Mbak. Prinsip asesmen formatif ini terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung, merupakan bagian dari rencana pembelajaran, fokus pada proses belajar siswa termasuk motivasi, gaya dan strategi belajarnya, melibatkan siswa dalam pelaksanaannya, mengenal tujuan belajar dan kriterianya, membantu siswa untuk memperbaiki diri, mengembangkan kemampuan menilai diri dan teman, melihat setiap pencapaian tujuan belajar. Oke, yang lain bagaimana? Sama. Hasil rangkumannya ada yang berbeda? Tidak. Ada yang perlu dimasukkan? Tidak. Jadi ada beberapa prinsip yang sudah disebutkan, itu memang kita bisa gunakan. Tadi kan memang ada salah satunya terintegrasi dalam pembelajaran, gitu ya. Jadi kita langsung dilakukan ketika proses pembelajaran. Itu merupakan prinsip asesmen formatif. Ingat-ingat ya. Jadi yang pelaksanaan asesmen formatif di sini dilaksanakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai teknik. Contohnya observasi atau performa, produk, proyek, portfolio maupun tes. Gitu. Tadi kan sudah ada misalkan penilaian diri, itu bisa dilakukan. Jadi berupa angket, gitu ya. Jadi berbagai macam kita lakukan. Tapi saat proses pembelajaran. Jadi saat ini, saat prosesnya, gitu ya, bukan besok, gitu. Karena formatif untuk pembelajaran ini. Tindak lanjutnya bisa langsung dilakukan untuk memberikan umpan balik. Kemudian pendidikan ini mempersiapkan instrumen bisa berupa rubrik, gitu ya, checklist atau mencari informasi. Ada pertanyaan mengenai asesmen formatif? Iya, silakan Mas. Apakah saya dapat menggunakan soal tes sebagai asesmen formatif? Oh ya, tadi sudah saya jelaskan, gitu ya. Kita bisa menggunakan itu, kita bisa melakukan berupa tes.
gitu. Kita bisa memberikan umpan misalkan 1 atau 2 soal untuk siswa kerjakan. Nah, di situ kita melihat apakah siswa itu sudah bisa mengerjakan atau belum. Gitu. Jadi kita tahu apakah dia sudah mencapai tujuan pembelajarannya atau tidak. Gitu. Terus kemudian yang penting dari asesmen formatif ini adalah memberikan suatu umpan balik. Ini siswa belum mengerti bagaimana yang harus dilakukan. Apakah sambil memberikan intervensi lagi atau menjelaskan ulang atau memberikan suatu pengayaan lagi. Nah, itu metode berbaliknya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Ya, ada yang lain? Sudah cukup. Kita lanjutkan. Jadi ini adalah contoh asesmen diri, self assessment. Jadi kalau self berarti nilainya dirinya sendiri. Pertanyaannya mesti saya gitu ya. Ini saya bisa menghitung keliling dan luas bangun datar. Nah, itu dia yang menilai, bukan gurunya. Karena di matematika itu misalkan ya, Anda sudah bisa mengerjakan, gitu ya. Tapi kok merasa masih ragu-ragu. Nah, itu yang menilai siapa? Dirinya sendiri. Gitu. Apakah ini saya memang sudah bisa atau belum? Makanya dilakukan asesmen, self assessment atau asesmen diri, gitu ya. Kemudian yang sebelahnya ini asesmen antar teman atau peer assessment. Di sini contohnya menilai tadi ada misalkan menjelaskan pesan yang disampaikan oleh temannya bagaimana. Oh, sudah jelas, baik. Atau ketika bekerja sama dengan teman bagaimana? Oh, sudah bisa bekerja sama, temannya A, B, C gitu. Nah, itu adalah peer assessment, penilaian teman sejawat. Itu teman sekelas, bukan teman di luar kelas ya. Jadi bisa menggali misalkan tatanan apa gitu, pekerjaan hasil teman itu bisa. Oke. Nah, ini next yang selanjutnya ada asesmen sumatif. Di mana asesmen ini dilakukan untuk memastikan tercapaian keseluruhan apa? Tujuan pembelajaran. Ya, di mana asesmen ini dilakukan di akhir proses pembelajaran dan dapat dilakukan sekaligus untuk 2 atau 3 tujuan pembelajaran. Ingat ya, 2 atau 3 tujuan pembelajaran. Kalian kan sudah tahu kan tujuan pembelajaran itu kan bisa di-breakdown menjadi beberapa kali pertemuan, gitu ya. Nah, inilah jadi bisa dilakukan itu bisa 2 atau lebih tujuan pembelajaran. Nah, ini nanti ada prinsip asesmen formatifnya juga. Nah, sekarang coba ada yang bisa menyebutkan prinsip dari asesmen formatif yang sudah Anda lakukan? Oh iya, maaf itu ada kesalahan. Coba yang sumatif, silakan. Saya, Pak. Oh ya, ayo Pak, silakan sebutkan. Yang pertama berorientasi kepada hasil pembelajaran, bukan proses pembelajaran. Yang kedua bersifat formal dan dapat digunakan sebagai sertifikasi. Yang ketiga bersifat komprehensif dan dapat menangani berbagai karakteristik siswa. Yang keempat bebas dari dampak emosional yang merugikan siswa. Yang kelima sebagai alat untuk menentukan nilai atau grade setiap siswa serta kelulusan mereka di jenjang pendidikan. Dan yang terakhir asesmen harus valid dan dapat diandalkan. Oke, jadi ada beberapa prinsip itu tadi ya. Sudah ada semuanya catatannya? Sudah? Sama sumbernya ya. Jadi sumber yang kita pakai itu ya ada rangkum, nanti ada tulis di sini. Gitu ya. Jadi ada beberapa prinsip asesmen sumatif. Gitu ya. Jadi nanti akan ada perbedaan dengan asesmen yang formatif. Selanjutnya di sini asesmen itu dilakukan pada lingkup akhir materi, kemudian dapat menggunakan portofolio, performa, kerja dan maupun tes. Jadi bedanya nanti ya, kalau misalkan portofolio berarti portofolionya ini tidak hanya satu pertemuan, tapi beberapa pertemuan itu nanti jadinya sumatif. Kalau hanya portofolio dilakukan di satu pertemuan itu atau langsung membuat itu nanti akhirnya jadinya formatif, jadi langsung dibuat, gitu ya. Atau bisa jadi proyek
atau performa kinerja maupun tes. Jadi tes gitu ya, itu bisa jadi nanti di akhir gitu, nanti kita tes gitu. Ada yang bertanya mengenai asesmen sumatif? Saya, Pak. Oke, silakan sebelum saya lanjut. Apa? Apakah asesmen sumatif itu hanya dilaksanakan pada akhir semester saja? Oke, jadi kita coba kembali ya. Ini itu bukan dilakukan di akhir semester, tapi bisa dilakukan di akhir proses pembelajaran. Jadi beda. Akhir semester sama akhir proses pembelajaran itu beda. Jadi di sini dapat juga dilakukan di 2 atau lebih tujuan pembelajaran. Jadi misalkan dilakukan 1, 2 atau 3 pembelajaran ini 2 kali pertemuan, berarti sampai taruh di pertemuan yang kedua. Itu boleh. Atau 1 materi, misalkan 1 bab, itu boleh. Jadi tidak harus memberikan ulang harian terus untuk mengukur itu, ya. Jadi bisa jadi 2 atau lebih tujuan pembelajaran. Gitu. Oke, sudah jelas? Sudah ya? Kemudian, nah ini coba, ini perbedaan yang mungkin kalian alami dulu, kemudian yang saat ini yang harus kita lakukan. Jadi ada kecenderungan pelaksanaan asesmen sebelumnya, mungkin yang sama rasakan dulu, gitu ya. Yang diharapkan sebenarnya itu yang ini. Jadi ada piramid itu, yang S learning, for learning itu yang tadi kan formatif, ya. Yang bawah sumatif. Nah, kemudian seharusnya yang paling besar proporsinya itu yang S sama 4, gitu ya. Yang ujung sendiri yang sumatif, gitu ya. Jadi sebagai proses untuk proses dan akhir proses. Oke. Nah, jika melihat proses itu, maka asesmen yang paling banyak yang mana? Jelas yang formatif. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Kenapa kok dibikin seperti itu? Saya, Pak. Iya. Tes formatif dilakukan seperti itu berguna untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik, mengolah kemampuan atau skill dan memperoleh umpan balik dari peserta didik. Oh, berarti kita inginnya itu lebih banyak ke arah prosesnya gitu ya. Intinya kan seperti itu. Ya. Jadi memang kita itu kalau melihat paradigma sekarang, seharusnya kita ingin merubah paradigma yang memang dulu kan kalau saya merasakan ketika penilaian itu di akhir terus ya, entah itu ulang harian, entah itu TS atau UAS gitu ya. Nah, paradigma ini ingin dirubah, yang diharapkan asesmen pembelajaran sebenarnya ini, pembelajaran itu semula menitik beratkan pada nilai akhir saja, di sumatifnya saja, gitu ya, menjadi yang menitik beratkan pada prosesnya. Nah, itu yang harus ditekankan. Jika tergantung pada asesmen sumatif, masih terjadi dengan umpan balik yang sangat sedikit. Gara-gara apa? Di akhir pembelajaran, kapan mana memberikan umpan balik? Akan sangat sedikit, mungkin pertemuan selanjutnya, gitu ya? Sangat sedikit, gitu. Nah, maka dapat menghemat proses siswa untuk memperoleh pencapaian belajar yang menghambat proses siswa untuk memperoleh capaian pembelajaran secara maksimal, sehingga diperbanyak di formatif, gitu. Jadi ketika pembelajaran sudah harus diperbaiki, mana yang belum paham, mana yang paham, nanti diberikan tindak lanjutnya seperti apa. Begitu ya? Sudah paham semuanya? Sudah? Ya. Jadi itu pertemuan kita kali ini mengenai asesmen pembelajaran. Untuk selanjutnya nanti saya akan share tugas kalian yang ada di Google Classroom. Nanti kalian juga seperti biasanya merangkum suatu materi yang berkaitan dengan ini. Nanti kita akan bisa langsung berdiskusi. Gitu. Kayak seperti tadi, kalian sudah bagus ketika menjawab. Ya, saya sekian untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.